Sebelumnya minta maaf sekali karena harus mundur ya. Sudah ya, istri saya hari ini tidurnya kebalik, jadi dia tidur sore, bangun jam 12, setelah itu tidak bisa tidur. Akhirnya agak kesiangan ya. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya seperti ini mungkin jadi kebiasaan ya, kalau bahasa bocah ngapak itu tuman gitu. Saya ingin bertanya lagi ya Mbak Bisa. Berarti kemarin sudah ya, Bu Rahel sudah, Pak Taufik, Priska, Busri, namanya apa? Mbak Bunda Mari sudah. Jadi tinggal sisanya ini, Theo, Ian, Gurus, Vena sama Mbak Maria. Pertanyaannya gitu ya, jika jadi tidak ada bapak ini atau ibu nih, jadi ibu saudari punya waktu 10 jam terakhir dalam hidup kalian, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ini kayak berasa orang kaget ya, langsung sejelas setengah jam habisin. Nah kira-kira kalau punya waktu 10 jam terakhir dalam hidup bapak, bisa tahu 10 jam terakhir menjelang detik-detik kemerdekaan, enggak ya, detik-detik dipanggil ya Tuhan, kira-kira tahu punya 10 jam terakhir itu kira-kira mau melakukan apa? 3 orang? Titik-titik mau meninggal. Kamu terus tahu nih 10 jam. Kamu ya 10 jam. Nanti Mau meninggal. pas 10 jam tuh terus kamu les gitu loh misalnya. Ayo, apa? Dipercepat. Dan bukan nunggu ya Pak. Usulan gitu ya. Usul. Kita dipercepat lah 1 jam aja gitu. Kasih usulan enggak? Berdoa minta umur panjang. Tapi kalau jawabannya kayak gitu berarti jiplak. Apa tuh? Apa? Enggak jiplak lah. Mungkin kalau misalnya tinggal 10 jam waktunya untuk hidup gitu ya. Mungkin hal yang dilakukan minta maaf ke orang yang mungkin aku pernah ngelakuin kesalahan di dia. Yang diputusin ya. Nanti di Yang mana ya? Tulis ya. Pertama buat daftar dulu. Oke. 5 jam buat daftar, 5 jam buat teleponin. Minta maaf. Oke. Itu aja deh ya. Iya udahlah. Oke, itu aja. Siapa lagi ini? Antara Vena, Burus, Bian, Mbak Maria. Siapa dulu? Yuk. Minta dinikahi pacar. Bian, ayo Bian. sini aja gini. Iya, terakhir dulu sih Bu. Bian, Bian. 10 jam terakhir. 10 jam terakhir. Makan. Lapar bu. Buka. 10 jam terakhir. Mungkin kayak apa ya, lebih istilahnya kayak lebih mendekatkan diri lah, maksudnya bukan bertobat, ya istilahnya bertobat ya, kayak mendekatkan diri sama Tuhan lebih dalam. Jadi kayak istilahnya merenungkan Kehidupan ya. kehidupan. Mendekat sama dia juga enggak? Tak kirain Bu, tinggal 10 jam buat dinikahkan. Jadi merasakan saya bisa tidak jomblo. Oke. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibu Rus 10 jam terakhir. Minta maaf sama saya. Masa Tuhan, Sama Tuhan. minta pengampunan dosa selama kita hidup di dunia. Berarti minta pengampunan kepada Tuhan. Oke. Nanggung enak. Yang kedua untuk pertanyaan minggu depan berarti ya. Harus menjawab berarti. selamat Fen. Udah jadi yang itu. Terus pertanyaan kedua. Ini untuk semuanya. Jadi ya, silakan dijawab dalam hati atau silakan diucapkan. Pertama, yang kedua pertanyaan adalah sudah siapkah menyambut kedatangan Tuhan? Oke, dijawab dalam hati semua ini berarti. Jadi yang diucapkan. Saya ucapkan Pak. Iya. Secara maksudnya kalau mau urusan surga neraka saya sudah siap Pak. Gitu. Cuman
anak-anak saya masih butuh saya. Ini kan bukan sudah siapkah menyambut Tuhan itu berarti bukan mati ya. Berarti kan kita bersama-sama gitu. Sudah siapkah menyambut Tuhan? Ya. Sendiri. Sudah siapkah menyambut kedatangan Tuhan? Oh. Kedatangan Tuhan. Kalau sudah siap dipanggil Tuhan itu beda lagi ya. Tapi kan masih ada korelasi Iya. lagi. Iya, soalnya pertanyaan yang pertama Iya. gitu ya. Ini kan buat semuanya, ini kan buat pribadi, ini buat semuanya. Sudah siapkah menyambut kedatangan Tuhan? Ya sudah. Siap, gak siap, harus siap. Siap nggak siap harus siap. Yang lain berarti? Yang lain Jangan mati aja. dalam hati ya. Pilihannya dua lagi. Oke dalam hati. Boleh. Dan terakhir juga buat semuanya. Adakah persiapan khusus untuk menyambut Tuhan? Kalau sudah siap. Adakah persiapan khusus? 1, 2 pendapat. Ini untuk semua. Memperbaiki diri, persiapannya memperbaiki diri. Ada usulan lagi? Persiapan saya dalam hati ya dalam hati lagi. Iya. Konsisten kan Pak ya? Jawab kenapa dia? Engkau mendengar hatiku Tuhan. Kau mendengar hatiku dia. Itu biasa selalu deh. Jangan dulu. Minta dinikahin juga dalam hati. Hati. Kamu mengerti hatiku? Oke sudah. Nah, kita menikah. Oke, ada yang berpendapat lagi? Saya Mbak Maria. Adakah persiapan khusus untuk menyambut Tuhan? Terus beriman. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berarti pencuri. Oke. Berarti Mbah sudah langsung masuk ke firman tadi ya. Oke. Itu nanti akan ada di tengah-tengah pembicaraan mengenai kebenaran firman Tuhan. Akan masuk ke waktu tadi ya. Pertanyaan tadi akan menyambung ke situ. Nah, ketika kita tadi membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan yang ke 11, di situ kita bisa melihat bahwa surat Paulus ini sebenarnya kalau Tesalonika itu surat penggembalaan yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, tetapi di bagian yang ini tuh membahas topik menjadi pertanyaan bagi ketika mereka ingin menanyakan kepada Paulus mengenai kehidupan orang setelah mati. Ya, kalau membaca sebelumnya kan ada Paulus menjawab bahwa orang yang sudah mati ya bersama-sama dengan Kristus. Ya, di dalam pasal yang keempat ayat 13 sampai 18 kita bisa melihat, coba dilihat di kitabnya. Pasal yang keempat ini yang mundur dalam perikop yang sebelumnya. Di situ Paulus menjawab, ya. Selanjutnya kamu tidak tahu saudara-saudara bahwa kamu mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti kalau sudah mati berkumpul bersama-sama dengan Allah. Itu yang Paulus berikan, ya, untuk menjawab pertanyaan jemaat di Tesalonika, di manakah kita setelah kita mati? Kalau orang Jawa ada tahapannya ya. Ya kalau saya tuh 3 hari masih di sini, 7 hari masih di halaman, di halaman pintu, di depan, 40 hari baru di jalan. Gitu ya. Terus berapa hari ya? 100 hari sudah mau menuju kuburan mungkin ya. Terus namanya ada istilah ngentek itu habis ya 1000 hari atau berapa ya? Baru katanya sudah di sana ya. Jadi itunya dulu, badannya dulu baru rohnya. Nah, Paulus menegaskan bahwa ketika orang yang percaya di dalam Tuhan itu mati, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak ada istilah roh yang kemana-mana, ya. Tidak ada roh yang gentayangan, ya. Arwah penasaran. Itu berarti dulu masa hidup orangnya kepo, karena sering penasaran, jadi kalau mati jadi roh yang penasaran. Tapi tidak seperti itu ya, tidak ada seperti itu. Itu Paulus menegaskan bahwa orang yang sudah mati bersama-sama dengan Yesus, karena mereka terus bertanya-tanya bahwa kapan Tuhan akan datang, dan kalau kita sudah mati kita ada di mana. Lalu Paulus memberikan nasihat dalam menyikapi kedatangan Tuhan.
kedatangan Tuhan. Tapi dia di dalam 1 Tesalonika 2, kitab surat Tesalonika yang pertama dan kedua, Paulus menceritakan bahwa bagaimana, apakah ada ciri-ciri tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, ketika Paulus di ayat yang pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11 itu Paulus memberikan nasihat bagaimana menyikapi kedatangan Tuhan. Yang pertama seperti yang disebutkan Mbak Maria, mempersiapkan diri. Di ayat yang kedua dikatakan karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kalau kita tahu bahwa pencuri itu selalu datang pada malam, ya, maka setiap menjelang malam kita tentu ada yang persiapan. Ya. Contohnya gebuk maling gitu ya, dan di dekat pintu kamar kita atau dekat amben gitu ya, gebuk maling gitu, besi atau apa kayak itu sudah jelas. Terus gantongan untuk tanda-tanda untuk memberitahu semua orang bahwa maling gitu ya. Berarti yang jelas di situ ada persiapan ya. Karena waktu kedatangan Tuhan Yesus tidak kita ketahui kapan waktunya, hanya diberikan ciri-ciri yang telah dinubuatkan maupun di kitab Wahyu, bahkan di Matius Tuhan Yesus sendiri menubuatkan kapan kedatangan akhir zaman itu, saat orang mulai berperang, mulai banyak bencana alam, itu kan ada ya di dalam kitab Matius 24 itu. Nah, ciri-cirinya sudah diberikan, tetapi waktunya kapan kita tidak tahu. Jadi kalau kita menemukan ciri-cirinya kan kita semakin terus waspada. Ibaratnya kalau itu tadi ada pencuri, terus jendela kita jedek, wah, jangan-jangan di ciri-cirinya apa itu dicongkel? Oh enggak, kita lupa nutup, berarti belum waktunya. Ya kan? Kita waspada kan seperti itu ya. Nah, kita waspada kan seperti itu. Nah, maka yang ilustrasi yang dipakai bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius yang ke-24 tadi ya, Matius 24 juga mengatakan bahwa Tuhan datang, kedatangannya itu akhir zaman itu seperti pencuri. Kita tidak tahu waktunya, bahkan dia sendiri mengatakan tidak tahu. Yang tahu adalah Bapa. Ya. Kemarin kita belajar di Kisah Para Rasul yang pertama bahwa juga waktunya kita tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, ayat kedua tadi dikatakan bahwa waktu Tuhan kedua kalinya seperti pencuri, jadi bisa kapan saja. Bahkan Paulus memberi gambaran lain, ya, kalau seperti pencuri itu juga selaras dengan apa yang dikatakan Yesus. Bahkan Paulus memberikan ilustrasi lain, gambaran lain, yaitu seperti orang yang bersalin. Siapa yang sudah bersalin? Ya, Peti Burus, Mbah Busri sudah pernah ya. Semua orang yang lain berarti menjelang tadi ya. Itu pasti butuh persiapan. Tidak mungkin mau bersalin itu tidak ada persiapan sama sekali. Ya, tentu sudah ada satu tas itu yang selalu sudah disiapkan ya, entah itu kain-kain atau persiapan baju dan bahkan apapun yang kan. Jadi kalau sudah mulai sakit mulus ciri-ciri mau melahirkan sudah mulai terasa, pasti tinggal persiapan dibawa menuju ke rumah sakit. Berarti seperti Paulus juga mengatakan tadi seperti itu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ayat yang ketiga ya, pasal 53, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan sama seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Jadi mulai terasa sakitnya. Ada ciri-cirinya. Saya tidak tahu ya ciri-cirinya itu. Mungkin yang sudah pernah merasakan ciri-cirinya apa Bu kalau mau melahirkan itu? Mulusnya beda dengan ke belakang ya Bu ya. Sakit perut lah. Sakit perut seperti kram atau bagaimana? Itu Bu ciri-cirinya Bu. Bolak-balik kencing. Bolak-balik kencing. Oke. Itu kan berarti ada ciri-cirinya ya, akan mewaspadai pasti. Nah, seperti itulah. Ya, orang bersalin tentu sudah tahu ciri-cirinya, maka mereka mempersiapkan diri dengan baik. Tadi ada mulus-mulusnya, ya. Terus kemudian ada sakit perut yang mungkin tidak tertahan. Tidak mungkin ketika itu datang kita baru siap-siap. Tentu sebelum itu terjadi kita sudah ada persiapan. Ya. Misalkan dulu ketika sudah tahu hamil Vian atau Priska,
atau Burus, Theo, Mbah berarti berapa ya? 3 ya Mbah? Persiapan per bayi itu pasti punya persiapan sendiri. Mulai dari biaya, persalinan, kan tidak mungkin saat itu juga harus ada duit gitu ya. Pasti sudah ada persiapannya. Terus kesiapan mental melahirkan. Kalau nggak siapnya juga itu pertimbangan juga ya. Dan ada persiapan-persiapan yang lainnya. Tentu seperti itu yang diharapkan. Mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan juga seperti kita perlu menyiapkan diri kita. Jadi kapanpun itu datang, kita siap. Ya. Jadi kapanpun Tuhan datang untuk kedua kalinya, bahkan ibaratnya kalau di agama lain itu mengatakan kadang maut kecil, yaitu tentang kematian kehidupan kita, kapanpun itu datang juga kita siap. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Saat Yesus akan dilahirkan ke dunia, orang tuanya juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebenarnya. Kalau kita membaca, ada mereka menyiapkan kain lampin. Itu memang kain yang digunakan untuk persiapan bersalin. Ya, bagi untuk membungkus bayi. Itu memang digunakan. Jadi memang mereka sudah cukup. Mereka ada biaya juga sebenarnya pada waktu itu. Hanya mereka tidak kebagian tempat untuk menginap. Pada akhirnya di kandang domba. Isinya seperti itu. Jadi persiapan sudah ada. Tetapi ketika datang ya tidak tahu waktunya bagaimana. Ya. Begitu juga kehidupan kita menyambut Tuhan kedua kalinya, ataupun kita harus menghadapi kematian kita juga perlu mempersiapkan diri dengan baik setiap harinya. Agar tidak kaget atau tidak didapati, agar kita tidak didapati dalam keadaan yang tidak siap. Sehingga mungkin kalau ada masa, kemarin muridnya Ibrahim menanyakan rapture gitu, rapture ya, pengangkatan itu kita tidak menjadi pribadi yang ditinggal. Seperti itu. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 di situ kita bisa melihat beberapa hal yang bisa disiap, keadaan yang menjadi siaga. Bahkan ayat ke-8 dikatakan, tetapi kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Dalam Efesus 3 ayat 13-17 juga menyatakan seperti itu. Kita mempersiapkan iman kita, mempersiapkan apa tadi? Ayat berapa? Kasih, kita di dalam kasih dan juga terus berpengharapan. Pasal 5 ayat 8 tadi. Ya. Berbaju sirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah di situ kita bisa melihat, itu yang perlu kita siapkan dalam diri kita menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali. Ibaratnya kalau kita mau menyelam, tentu ya ada persiapan baju selam, ya tidak mungkin kita hanya pakai celana renang gitu, tidak mungkin ya, harus pakai baju selam, tabung oksigen, kacamata untuk menyelam, ya. Dan juga selangnya. Kan tidak mungkin bawa tabung, bawa kacamata, nggak bawa selang. Terus piye? Kalau kurang satu aja pasti bisa untuk nyelam nggak jadi ya. Akhirnya jadi cuma berat, malah nggak bisa naik-naik gitu, karena ada tabungnya. Ya. Maka itu tadi persiapan itu harus cukup juga. Kita mempersiapkan diri dengan setiap hari. Persiapan iman kita, kasih kita, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga-jaga dan waspada. Ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Paulus memberikan label pada kita bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Jadi mau segelap apapun kita adalah anak-anak terang gitu ya. Jangan pernah merasa minder. Ya. Kamu kok ini aku anak terang. Ingat gitu. Jadi katakan itu ya. Kamu kalau kita didiskriminasikan karena warna kulit, jangan. Aku anak terang di dalam Kristus. Ya. Perlu kita katakan itu. Jangan supaya tidak didiskreditkan gitu. Ya. Untuk tetap percaya diri. Bahkan Paulus menganjurkan juga untuk siaga. Bahkan saat tidur tetap dalam keadaan kewaspadaan.
dan sadar. Saya bingung nih, waspada dan sadar ini. Berarti kita tetap tidur itu tapi tetap bisa apa ya, tetap peka dalam keadaan sekitar kita. Ya. Mungkin kita pernah merasakan tidur yang sampai dikira orang mati gitu ya. Karena apa, tidak mendengar, bahkan sampai berisik pun kita nggak tahu. Karena apa? Mungkin kita tidur di saat kita sangat-sangat lelah. Pernah ya Bapak ya? Pekerja, habis melakukan pekerjaan banyak, terus pulang, mandi, habis itu istirahat kan, rasanya mau ada apa kayak apa nggak dengar kadang, gitu ya. Nah tapi Paulus tidak ingin kita seperti itu, tetapi ketika tidur kita tetap waspada. Ya. Bahkan ada suara yang mengganggu, apa tiba-tiba suara yang entah itu, kalau di rumah saya kan tiba-tiba di malam hari kalau ada sahur-sahur ada gonggongan anjing mengagetkan, gitu ya. Dari kecil sampai tua kenceng, gitu ya. Kan mereka responnya gitu. Itu juga harus, kalau kita bisa mendengar berarti kita tetap dalam keadaan yang waspada. Ya. Dalam keadaan waspada untuk mengenali terus ciri-ciri kedatangan Tuhan yang akan datang. Maka sangat penting bagi kita untuk tidak waspada. Di kitab Injil, ya, di dalam kitab Injil ada beberapa kitab yang lain selalu ditegaskan untuk kita tetap waspada. Karena waktu Tuhan tidak tahu itu kapan. Hanya selalu ditegaskan bahwa ada ciri-cirinya seperti ini. Mari kita buka di dalam Matius 24. Ayat 43. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 43. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ketika ini gambaran ini Paulus juga kutip kembali tentang kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kita dianggap sebagai seorang tuan rumah yang akan tahu pencuri itu datang. Jadi ketika pencuri itu akan masuk, dia tetap berjaga-jaga sehingga bisa mentung kepalanya pencurinya misalnya. Waktu Tuhan itu seperti itu, tidak kita tahu kapan waktunya. Mungkin sudah dipatroli, ya misalkan mungkin di rumah ini sudah dipatroli sebulan, tapi kan nggak tahu dia akan mulai masuk kapan. Dan mengenali aktivitas rumah itu dengan baik, tiba-tiba masuknya kapan tidak tahu. Maka Yesus pun mengajarkan untuk tetap berjaga-jaga. Ya, kita mewaspadai kedatangan Tuhan. Kalau tadi kita pada akhirnya mengenali ciri-ciri, dan saya tanyakan kepada tadi Theo yang dan juga Burus, akhirnya kita tahu 10 jam terakhir tadi. Ya mungkin itu bisa dilakukan apa yang menjadi usulan tadi ya. Ketika kita sudah mengerti benar ciri-ciri kedatangan Tuhan, dan kemudian kita melihatnya, kita sudah dalam keadaan waspada seperti gambaran Tuhan tadi, pada akhirnya kita akan siap menghadapi kedatangan Tuhan. Dan ketika punya waktu 10 jam tadi, maka kita bisa berbuat sesuatu yang mungkin menjadi harapan kita ya. Kalau tadi dikatakan ingin meminta maaf, mungkin ada yang terlewat ya buat daftar tadi ya. Ingin mendekatkan diri sama Tuhan ya sudah mau dekat kok, yang 10 jam lagi saatnya sudah 10 jam lagi langsung Tuhan datang dekat kan tadi ya. Mungkin lagi Burus tadi minta pengampunan dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang saat itu kita sadari bahwa kita melakukan kesalahan ya, tetapi kita sudah siap, Tuhan sudah datang. Jadi Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Nah, semua memiliki keseragaman peringatan bagi waspada dan tetap berjaga-jaga. Di dalam Matius 24 sampai dengan 25 itu Tuhan menyampaikan 3 perumpamaan ya, dari gadis bodoh dan bijaksana,
terus apa lagi? Dan perumpamaan setelahnya tadi Matius itu ada 3 pokoknya ya. Terus itu gambaran kedatangan Tuhan. Ya, talenta, bahkan perumpamaan talenta juga ya ada di dalamnya juga. Tetapi yang kesamaan adalah supaya kamu tetap berjaga-jaga karena tidak tahu waktunya kapan. Kalau talenta itu kan kamu dikasih, nih, ya talenta, kita tinggal. Terus kemudian tuanya tiba-tiba datang. Terus perumpamaan hamba yang setia, yang tidak setia, ya. Ada yang ketika tuanya nggak tahu kurangnya kapan dia mukulin hamba yang lain. Jadi perumpamaan yang Tuhan sampaikan dan semua kembali ke seragaman. Tema utama khususnya adalah tetap waspada, ya, tetap waspada dan berjaga-jaga. Maka milikilah hidup, semangat hidup bahwa kita, ya, bahwa waktu kita hanya untuk hari ini saja dalam beraktivitas, ya, dan bahwa waktu kita hanya satu hari ini saja dalam beraktivitas dan dalam melakukan tanggung jawab, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu usaha yang maksimal. Tetapi bukan berarti kita tidak memikirkan rencana Allah yang jauh lebih besar, tetapi semangatnya itu loh, ya, semangatnya. Mungkin aku hidup untuk hari ini saja. Tuhan sudah memberikan rencana yang besar. Hari ini adalah tahap melakukan ini. Ya kita kerjakan dengan maksimal. Tuhan diberikan kesempatan lagi hari yang kedua, terus seperti itu. Ya. Memiliki semangat hidup bahwa waktu kita mungkin untuk hari ini saja. Jadi memang ketika kita tidur dan kemudian sudah membuka mata itu sudah di samping Tuhan Yesus, kita tidak merasa kaget. Karena kita sudah terus mengerjakan secara maksimal setiap harinya, mempertanggungjawabkan hidup kita secara maksimal secara hari untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan, visi Tuhan yang sudah kita percaya, yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Nah itu dia, semangat hidup dalam pemikiran yang positif bahwa kita hidup mungkin untuk hari ini saja. Yang kedua, yang terakhir, di dalam ayat yang ke-11 Paulus menutup dengan perkataan bahwa karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi jemaat Tesalonika, kalau di awal-awal tulisan, ya, di awal-awal surat Tesalonika itu Paulus memuji kehidupan di jemaat Tesalonika. Jadi kehidupan moral daripada jemaat Tesalonika itu jauh lebih daripada surat-surat yang lain, ya. Sampai Paulus memuji. Bahkan ketika saya membaca persiapan, saya membaca bukunya John Green itu, jemaat di Tesalonika itu sebagai bukti bahwa apa yang diajarkan Paulus itu tentang kemerdekaan di dalam kekristenan itu menurunkan isunya ketika di Galatia itu kan, bahwa itu menurunkan standar kehidupan moral orang-orang Kristen. Apa yang diajarkan Paulus, karena apa? Tidak menaati, misalkan tidak melakukan apa yang ada di hukum Taurat. Paulus kan memerdekakan, mengajarkan seperti itu, ya. Merdeka di dalam Kristus itu seperti itu. Tetapi jemaat Tesalonika adalah bukti daripada apa yang diajarkan Paulus itu benar, bahwa mereka bukan orang Yahudi loh. Mereka tidak semuanya orang Yahudi, dan mereka percaya kepada Kristus. Justru mereka hidupnya baik, menjadi teladan, dan bahkan dipuji oleh Paulus. Tidak jauh lebih buruk, ya, daripada orang-orang yang tetap melakukan hukum Taurat, orang-orang Yahudi yang percaya tetap melakukan hukum Taurat. Itu dia. Jadi suatu bukti yang luar biasa. Karena apa? Kehidupan mereka itu saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, luar biasanya di situ. Maka dikatakan tadi di ayat yang ke-11 sebagai terakhir itu, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sudah dilakukan mereka, tapi terus lakukanlah itu. Setiap orang seperti itu, ya. Menasihatkan supaya saling menasihati dan membangun satu dengan yang lain. Oleh karena itu bentuk kebersamaan kehidupan kita percaya. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, saat-saat
pandemik seperti ini adalah saat-saat mungkin di mana kita tidak bisa berkumpul saudara-saudara seiman seperti ini. Kira-kira bisa membayangkan perjuangan kehidupan hanya dia keluarga saja menghadapi kehidupan, menghadapi situasi yang sulit. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara seiman ataupun menyampaikan curhat ya, cerita kayak ya, untuk saling menguatkan. Kadang ketika kita lelah, kita datang ke gereja, bertemu orang yang di gereja itu kan selalu ada senyum dan salam ya. Yang kadang juga mau tidak mau itu kan kalau orang di gitu kan kita ya gitu ya. Walaupun kita sedang bad mood sekali ketika ada orang, "Loh Mas, oke," gitu ya. Walaupun akhirnya dia kembali lagi gitu ya. Tapi itu kan ketika datang ke gereja kan juga akan menerima itu ya. Itu dia. Saling menguatkan, saling bangun satu dengan yang lainnya. Ibrani ke-10 ayat ke-25. Mari kita buka. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin membacakan, saya mau meminta dengan kasih. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, dikatakan di situ saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jelas sekali bahwa di penulis kitab Ibrani juga mengatakan bahwa kita tidak tahu datangnya Tuhan itu kapan. Yang dia hanya katakan bahwa semakin kita melewati hari, semakin dekat dengan hari Tuhan. Ya. Berarti dengan jelas dikatakan bahwa semakin kita dekat dengan hari Tuhan, mari kita saling menasihati. Jangan kita justru saling coret-coretan, memisahkan diri dengan yang lain. Saling menasihati, saling membangun. Kalau tadi dikatakan di dalam Tesalonika yang 5 ayat yang ke-11. Di dalam Ibrani tadi 10 ayat 25 menyinggung juga saling menolong dan menasihati adalah kunci melawan dunia yang jahat dan kejam menjelang hari Tuhan yang akan datang. Jadi saling membangun, saling menasihati itu kunci kita bisa melawan dunia ini dengan baik. Oleh karena itu saya juga tidak akan pernah jemu-jemu mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus bertahan dalam komunitas gereja. Karena apa? Kita bisa menghadapinya bersama-sama. Ya. Komunitas gereja di sana kita bisa saling menasihati, saling membangun. Siapapun memiliki kedudukan yang sama. Ketika ada yang melakukan kesalahan dan yang kita diingatkan, bahkan ketika kita tahu akan saudara-saudara kita yang akan melakukan kesalahan, kita cegah terlebih dahulu. Dan kita juga mau mendengar nasihat dan mau diingatkan oleh saudara seiman kita. Siapapun memiliki kedudukan yang sama. Ketika saya belajar mata kuliah hukum ini tentang denominasi ya, Bapak Ibu Saudara tahu nggak di denominasi di Indonesia itu ada berapa? Banyak loh, di atas ribuan, saudara. Di atas ribuan. Nah, ketika saya belajar tentang denominasi, ya sejarahnya, sejarah gereja dulu bahkan, ya Tuhan mengizinkan denominasi banyak itu karena untuk saling menjagai ajaran atau menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Karena dalam sejarah gereja, ya, ketika ada satu denominasi yang besar saat itu, yaitu tentang Katolik, ya, ternyata pada masa itu adalah masa-masa gereja yang gelap, istilahnya masa-masa gelap gitu ya. Karena ada penyimpangan. Ya, tentu yang pernah belajar sejarah ada surat ya penghapus dosa, surat indulgensi ya. Saya bahasanya lupa. Itu surat pengampunan dosa. Siapa yang bisa membeli dapat surat kamu dan itu kan penyimpangan tuh. Hingga akhirnya adanya Martin Luther, ya, gerakan revolusi gereja, hingga akhirnya jadi Kristen Katolik, Kristen Protestan. Dari situ muncullah
denominasi yang semakin banyak dan semakin banyak lagi. Ya, tentu ada denominasi yang sudah tua tuh. Kalau yang sudah tua pasti kita mengerti bahwa ini memiliki istilahnya kualitas lah ya. Kayak tadi yang diawali oleh Lutheran, ada istilah Lutheran, ya, Calvinis, gitu ya. Terus kemudian ada Baptis, ya. Sejarahnya itu gereja Baptis. Ada 3 teori tentang sejarah gereja Baptis, tapi yang jelas gereja Baptis juga saat itu muncul bersamaan dengan masa revolusi, karena kan pada masa itu kan juga revolusi gereja, karena pada masa itu kan akhirnya ada orang yang istilahnya ada denominasi lain yang akhirnya muncul selain Katolik. Saat itu juga ada Baptis, ya. Nah itu juga jadi bukti bahwa ketika kita bersama-sama, ya, denominasi satu dengan yang lainnya itu saling menjaga. Bahkan ada Baptis, ada HC, ada denominasi yang lain itu untuk saling menjaga. Ya mungkin kalau kita sering saat ini mengikuti, ada beberapa orang yang mulai terserang dengan hamba Tuhan. Kalau teman Bapak Israel mengikuti itu, ada beberapa hamba Tuhan yang mulai terserang karena ajaran, ya mungkin karena itu saling mengingatkan sebenarnya, ya. Ada yang terserang karena ajaran, ada orang yang ingin mengingatkan. Itu fungsinya bahwa perbedaan denominasi bukan berarti terus mendiamkan yang salah, tetapi ayo diskusi. Kalau memang apa yang kamu sampaikan itu sesuatu yang benar sesuai Alkitab, ya diskusi saja, ya. Walaupun kalau orang yang diskusi tentang pendapat, temuannya di dalam Alkitab kan yang kamu temukan, oke, kamu percaya gitu ya. Kalau ilmiah gitu ya, yang kamu tetap percaya seperti itu, yang saya percaya gini, tapi sampaikan sudah saling menghargai, istilah seperti itu ya. Tapi ketika ada yang salah, ya kita ingatkan, ya. Maka saya ketika membaca itu mengikuti pendeta S.K. Soru ya, pendeta yang terpanggil apologetika, dia menceritakan tentang bahasa Arab. Oh begini ya. Nah, ada yang dia mengerti tentang bahasa itu seperti itu. Terus saya mengerti, oh mungkin ini kalau di denominasi lain bisa jadi sebuah tamparan yang telak sekali. Tapi ya lagi-lagi pribadi. Yang jelas kita ada itu untuk denominasi ada itu saling menguatkan. Karena apa? Ketika ada satu tadi dalam sejarahnya, ketika hanya ada satu denominasi yang kuat, ternyata malah justru ada penyimpangan. Dan kalau ada penyimpangan, siapa yang mengingatkan? Nah, cuma satu aja. Tapi ketika banyak, bisa saling menguatkan. Walaupun terlepas daripada denominasi baru yang dibangun, ya, ada saya mengatakan bahwa dibangun kadang berdasarkan bukan karena doktrin baru, tapi karena sakit hati. Ya misalkan ada pendeta, satu gereja pendeta, terus kemudian punya asisten gembala, berseberangan, akhirnya bisa ngajak sebagai jemaat bikin denominasi baru. Dan ada yang seperti itu ya. Jadi bukan karena ada doktrin baru, tetapi mungkin kadang diawali seperti itu. Itu terlepas dari itu ya. Tapi yang jelas Allah mengizinkan ada denominasi itu untuk saling menjaga. Nah itulah yang bisa kita renungkan juga. Kehidupan kita yang berbeda, orang Kristen yang berbeda juga harus saling menguatkan. Saya pernah melewati masa ini, saudara yang lain belum, saya bisa mengingatkan masa ini. Dan saudara yang lain telah melewati masa B, saya belum pernah melewati. Ketika saya akan melewati, dia bisa mengingatkan dan menolong, menasihati buat saya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi mari kita saling membangun dan menolong satu dengan yang lain. Nah, akhirnya kembali ke pertanyaan yang kedua tadi, sudah siapkah kita menyambut Tuhan? Maka kita akan mampu menjawabnya bahwa kita siap karena kita mempersiapkan diri kita terus menerus dengan baik, selalu waspada dan berjaga-jaga, serta saling menolong dan membangun satu dengan yang lainnya. Hal itu juga yang membuat kita percaya diri dan berkata, Tuhan, datanglah sesuai dengan kehendak. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Ketika kami bersama-sama belajar kebenaran firman, ketika kami melihat
melihat nasihat Paulus ketika menyikapi kedatangan Tuhan kedua kalinya, ataupun masa-masa di mana kami yang Tuhan panggil bersama-sama dengan surga, kami melihat 3 hal yang boleh kami sikapi Tuhan. Biar itu terus ada dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan diri dengan baik, kami berjaga-jaga, dan kami juga saling tolong-menolong, menasihati satu dengan yang lainnya, agar ketika Tuhan datang kami siap. Ketika Tuhan datang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami didapati dalam keadaan yang taat dan setia dan siap menyambut Tuhan yang datang ke tempat ini. Kami yakin Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua, sehingga kami terus bisa melakukan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa mohon berkat pada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati kami semua. Allah Bapa yang memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kami, yang mengerti benar apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya, dan Tuhan Yesus yang terus memberikan damai, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami bisa melewati segala keadaan. Juga Roh Kudus yang memberikan tuntunan, yang memberikan kami hikmat, sehingga ketika kami memilih sebuah pilihan hidup, sebuah keputusan dalam hidup kami memilih karena berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami pilih adalah sesuai dengan kerencanaan Tuhan. Kiranya hal itu semua terus ada dalam kami, sehingga kami bisa terus menjalani kehidupan kami sampai Tuhan datang kedua kalinya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara untuk setiap aktivitas, sehingga pada akhirnya ketika kita berkumpul kembali beribadah, kita merasakan kehidupan yang terus dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.